Tuh. Oh, saya ingin bertanya, dari keempat jenis pinjaman yang dijelaskan di PPT tersebut, manakah menurut kalian pinjaman yang paling menguntungkan dan paling cocok untuk sebuah perusahaan yang baru saja memulai usahanya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Rahman. Yang kedua, dipersilakan kepada Sabrina Ardianti. Oke, makasih Nisa. Mau tanya, pertimbangan apa aja sih yang harus dilakukan perusahaan jika akan meminjam dana, dan apakah lebih baik suku bunga tetap atau suku bunga mengambang? Itu aja, terima kasih. Selanjutnya, pada Nandita Zana, dipersilakan. Terima kasih Nisa atas kesempatannya. Jadi saya mau nanya, di PPT kan jelaskan mengenai utang beserta kerugiannya ketika perusahaan meminjam uang. Nah, pertanyaannya itu kenapa ada perusahaan yang lebih memilih untuk meminjam uang padahal dari melakukan utang aja banyak kerugiannya seperti harus membayar bunga dan lain-lain. Apakah nggak ada cara lain untuk mendapatkan dana selain berutang, dan apakah memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melakukan operasinya tanpa berutang sama sekali? Terima kasih. Terima kasih Nandita. Selanjutnya, Sabina Putri. Iya, terima kasih Nisa. Menurut pendapat kalian, bagaimana struktur modal yang optimal bagi suatu perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Saya balik. Ya, Haidir, dipersilakan. Izin bertanya. Ini untuk pinjaman kan ada oh ya maaf, untuk menentukan barang jaminan dalam sebuah pinjaman itu gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Untuk pertanyaan dari Sabrina Ardianti akan dijawab oleh Diva Aprilia. Kepada Diva, dipersilakan. Terima kasih kepada Anissa. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena ada acara dari kampus. Pertanyaannya dari Sabrina yaitu pertimbangan apa saja yang harus dilakukan perusahaan jika akan meminjam dana, apakah lebih baik suku bunga tetap atau suku bunga mengambang. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, saya akan menjelaskan tentang suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Sedangkan suku bunga mengambang atau floating yaitu suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasar naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Nah, di antara suku bunga tetap dan suku bunga mengambang ini tentunya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya seperti suku bunga tetap itu keunggulannya jika misalnya di di pasaran suku bunga naik, maka untuk pembayaran dengan suku bunga tetap tidak akan naik. Tetapi memiliki juga kekurangan seperti misalnya kalau misalnya suku bunga di pasaran turun, maka untuk pembayaran suku bunga tetap itu tidak dapat diturunkan. Nah, begitu juga dengan suku bunga mengambang, memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Suku bunga mengambang memiliki keunggulan jika
suku bunga di pasaran itu turun, maka pembayaran untuk suku bunga mengambang itu akan turun. Sedangkan kekurangannya, jika suku bunga di pasaran itu naik, maka pembayaran untuk suku bunga mengambang akan ikut turut naik. Nah, pertimbangan yang dilakukan perusahaan untuk minjam dana itu tergantung dari perusahaannya sendiri, melihat bagaimana dari perusahaan itu melihat untuk pergerakan suku bunganya. Misalnya perusahaan yang mengharapkan suku bunga naik secara konsisten selama periode 5 tahun pasti akan memilih pinjaman dengan suku bunga tetap sehingga mereka dapat menghindari penyesuaian ke atas pada pinjaman dengan suku bunga mengambang. Jika perusahaan yang mengharapkan suku bunga turun atau tetap stabil selama periode 5 tahun, pasti akan lebih memilih pinjaman suku bunga mengambang. Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, udah cukup, Diva. Makasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nandita. Kenapa perusahaan memilih untuk meminjam uang padahal banyak kerugiannya? Jadi ada beberapa faktor kenapa perusahaan memilih untuk meminjam uang. Salah satunya adalah untuk menutupi pengeluaran yang dilakukan perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan melakukan produksi barang, kan ada jeda waktu tuh sampai perusahaan menjual seluruh produksinya. Nah, di antara jeda waktu itu kan perusahaan juga melakukan pengeluaran. Nah, daripada nunggu perusahaan menjual barang mendapatkan penghasilan, di situ perusahaan memilih untuk meminjam uang. Biasanya perusahaan meminjam uangnya untuk melakukan pengeluaran di antara jeda waktu itu. Contohnya kayak untuk membayar gaji karyawan. Ketika perusahaan sudah mendapatkan penghasilannya, nanti perusahaan bakal bayar lagi nih pinjaman untuk pinjaman yang mereka pinjam. Nah, selain itu, kan tadi Nandita bilang banyak kerugiannya tuh. Sebenarnya utang ini juga ada keuntungannya bagi perusahaan.
Contohnya ketika perusahaan memiliki hutang, maka pajak negara ini berkurang, pajak perusahaan berkurang. Tapi perusahaan juga harus membatasi hutangnya karena dari kebanyakan hutang ini memiliki risiko gagal bayar. Selain itu, apakah mungkin bagi perusahaan untuk melakukan operasinya tanpa berhutang? Untuk perusahaan besar biasanya ini hampir semua perusahaan pernah melakukan hutang. Jadi perusahaan harus membentuk struktur pendanaan yang optimal antara hutang dan ekuitas. Tapi ada juga nih perusahaan yang udah nggak memiliki hutang. Contohnya PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Jadi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk ini keuangannya bersih dari hutang berbunga, di mana rasio liabilitas terhadap ekuitas emiten pertambangan batubara hanya sebesar 37% per 31 Desember 2019. Dalam laporan tahun 2019, manajemen ITMG menyebutkan seluruh pinjaman jangka pendek telah dibayar penuh pada Januari 2020. Jadi PT ini udah nggak punya utang, tapi sebelumnya pernah berhutang. Jadi hampir setiap perusahaan ini mendanai perusahaannya dengan berhutang. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Nandita? Sudah, terima kasih Nisa atas jawabannya. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Abdurrahman akan dijawab oleh Nadira. Kepada Nadira dipersilakan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Rahman, tapi sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa on cam. Pertanyaan dari Rahman itu kan mana pinjaman yang paling menguntungkan dan paling cocok untuk sebuah perusahaan yang baru dari keempat jenis pinjaman yang dijelaskan. Nah, dari setiap tipe pinjaman sendiri kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, misalnya yang pinjaman berjangka. Kalau misalnya pinjaman berjangka itu dia kelebihannya pertama memungkinkan perusahaan buat meminjam dalam jumlah yang cukup banyak dan pendanaannya terbilang cepat dibanding pinjaman lain. Terus juga tapi kekurangannya dia memerlukan jaminan atau agunan pribadi seperti peralatan bisnis yang dapat dijual kalau perusahaan ini nggak bisa ngebayar pinjamannya. Terus buat yang SBA loans itu kan dia juga kelebihannya ada bisa jumlah pinjamannya juga bisa cukup banyak. Terus jangka waktu pembayarannya lama. Tapi kekurangannya itu dia agak sulit untuk memenuhi syarat dan proses lamarannya yang cukup panjang dan agak ketat. Kemudian yang jalur kredit itu caranya lebih fleksibel untuk minjam, terus juga tanpa jaminan. Tapi kekurangannya dia biasanya kena biaya tambahan lebih banyak dari yang lain dan diperlukan pendapatan dan kredit yang kuat. Dan yang terakhir itu ongoing operation, itu kan dia tipenya dia kan dikasih batas waktu gitu kan buat perusahaan buat ngeproduksi barang, dia dikasih pinjaman terus buat ngeproduksi barang pakai pinjamannya tersebut dan baru diganti ketika udah dapat penghasilan kan.
Jadi dari keempat tipe pinjaman itu sebenarnya mana yang paling menguntungkan sih tergantung dari perusahaannya lagi ya. Karena tiap perusahaan kan keperluannya beda-beda dan kebutuhannya beda-beda. Jadi ya kalau dia butuh yang jangka waktunya lebih lama dan bisa pinjam cukup banyak, dia bisa pakai yang SBA. Cuman ya itu agak susah lamarannya karena panjang prosesnya. Tapi kalau dia ada barang yang bisa dijamin, ya mungkin bisa pakai yang pinjaman berjangka. Jadi intinya sih kembali ke perusahaannya lagi dan kebutuhannya. Mungkin itu aja sih. Rahman, apa udah terjawab? Udah, makasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Sabina akan dijawab oleh MZK. Para MZK dipersilakan. Izinkan saya untuk jawab pertanyaan dari Sabina. Saya akan menjawab pertanyaan Sabina tentang bagaimana struktur modal yang optimal bagi suatu perusahaan. Menurut pendapat kami, yaitu memberikan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, sehingga harga saham bisa maksimum. Maka dari itu, dalam penetapan hal ini, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Lalu, bisa menggunakan formulasi weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang yang dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan pertimbangan resiko keuangan yang sangat diminimalisasikan. Itu saja sekiranya bisa menjawab, Sabina. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sabina. Selanjutnya pertanyaan dari Haidir, bagaimana mengukur jaminan suatu pinjaman. Nah, ketika perusahaan melakukan pinjaman, maka perusahaan juga harus memberikan jaminan. Misalnya, jaminan ini berupa aset, bisa bangunan atau aset seperti mesin. Ketika suatu perusahaan melakukan pinjaman, bank akan menyelidiki nih dana yang dipinjam ini untuk apa. Misalnya perusahaan melakukan pinjaman untuk membeli mesin, maka mesin yang dibeli dari dana pinjaman inilah yang akan dijadikan pinjaman. Terus ada juga yang perusahaan menjaminkan piutangnya. Jadi ketika perusahaan menjaminkan piutangnya, bank akan mencari tahu nih piutang dari perusahaan ini berapa banyak. Nah, nanti ketika udah tahu piutangnya berapa banyak, bank yang memberikan pinjaman akan memberikan pinjaman kepada perusahaan nggak sebanyak piutangnya, nggak sebanyak piutang perusahaannya. Misalnya, bank akan memberikan hanya sebesar 65% dari piutang yang dijadikan jaminannya. Terus ada juga yang melakukan jaminan bangunan. Jadi, kalau perusahaan menjaminkan bangunannya, maka bank akan mengukur nih nilai dari bangunan tersebut. Jadi kalau udah diukur nilainya berapa, nanti bank akan memberikan pinjaman sebesar 70-80% dari nilai bangunan tersebut. Nah, ada beberapa metode untuk mencari tahu nilai dari suatu bangunan ini. Yang pertama ada metode pendekatan harga pasar. Jadi metode ini itu cara mendapatkan nilai harga dari suatu bangunan berdasarkan atas kesamaan data dengan bangunan lain yang dijual pada lokasi sejenis.
minimal ada 3 bangunan pembanding untuk menganalisis bangunan yang dijaminkan sesuai dengan nilai harga pasarannya. Pada pokok dari metode ini adalah harga tanah per meter persegi, sementara harga bangunan per meter persegi biasanya mengacu pada kualitas bangunannya. Misalnya kalau masuk perumahan kelas menengah, bisa saja harga bangunannya mencapai 2 jutaan per meter persegi. Yang kedua ada metode pendekatan biaya. Nah, rumus dari metode pendekatan biaya ini adalah nilai pasarnya sama dengan nilai tanah ditambah nilai bangunan dan sarana pelengkap bangunan. Dari rumus ini bisa disebut pendekatan ini menilai bangunan berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Petugas bank nanti akan mensurvei data harga tanah di lokasinya. Misalnya kayak nanya ke tetangga dan menaksir nilai bangunannya. Contoh kasusnya, misalnya rumah si A, lokasinya kebetulan bukan di daerah yang elit, terus harga tanahnya 3 juta per meter persegi. Luas tanahnya 100 meter persegi, yang artinya harga tanahnya itu 300 juta. Setelah harga tanah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mendapatkan nilai bangunan dan sarana pelengkap bangunan. Petugas bisa mendapatkan nilai itu dengan cara metode meter. Jadi metode meter ini adalah metode yang paling cepat untuk mengetahui nilai dari suatu bangunan. Petugas cukup menanyakan kepada developer atau pemborong yang ahli untuk tahu berapa nilai pembangunan rumah tersebut. Misalnya rumah A adalah tipe minimalis, maka standar bangun rumah model rumahnya si A ini anggap aja 2 juta per meter persegi. Dengan luas bangunan 80 meter persegi, maka nilai bangunannya 80 meter persegi dikali 2 juta, sama dengan 160 juta. Nah, udah tahu nih nilai pasarnya sama dengan nilai tanah ditambah nilai bangunannya. Nilai tanahnya tadi 300 juta ditambah nilai bangunannya 160 juta. Jadi kan 460 juta. Cuma kalau di sini nilai untuk rumah yang masih baru. Kalau rumahnya atau bangunannya udah agak lama, misalnya udah ditinggalin selama 5 tahun. Nah, itu bakal dihitung perhitungan depresiasinya. Misalnya untuk kasus yang tadi nilai depresiasinya 20 juta. Karena kan petugas bank juga ngitung dari berdasarkan depresiasi berdasarkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk renovasi bangunan tersebut. Misalnya catnya udah kusam atau kusennya udah kena rayap dan lain sebagainya. Jadi misalnya depresiasi 20 juta, maka nilai bangunan tersebut menjadi 440 juta. Nah, dari 440 juta, bank ini nggak bakal ngasih pinjam 440 juta pada perusahaan, tapi hanya senilai 80%-nya dari 440 juta tersebut. Untuk Haidir, apakah menjawab? Ya, terima kasih Nisa. Kepada teman-teman yang lain, ada yang mau ditambahin nggak? Cukup. Karena udah cukup, sekian sesi Q&A dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut ke kelompok 7. Dipersilakan untuk kelompok 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 7, nama saya Ibrahim, biasa dipanggil Ibam. Mungkin teman-teman yang sudah melihat presentasi dari kelompok 7 dan ingin mempertanyakan, boleh raise hand.
Oke, di sini udah ada yang raise hand. Mungkin bisa mulai dari Ega untuk dibacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya pada 3 jenis strategi humas yaitu special events, new release, sama press conference, itu dari yang mana dari ketiganya yang paling memberikan dampak pada promosi produk? Dan bisa tolong diberikan contoh bentuk kegiatan perusahaan yang menggunakan strategi special event sama new release. Baik, terima kasih Ega. Mungkin dikumpul dulu pertanyaannya. Bisa lanjut ke Laras Bunga. Baik, terima kasih Ibam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Laras Bunga dari kelas manajemen A. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7 dalam proses promosi produk sering kita temui iklan yang bersifat clickbait. Nah, bagaimana sih perusahaan menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Naomi. Silahkan Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mila Faiza Naomi. Izin bertanya kepada kelompok 7, apakah strategi pemasaran harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap waktu? Dan hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Terima kasih. Oke, tertampung. Lanjut ke Nisa Mawarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 7, jika kita baru membuat bisnis, metode promosi yang paling berpengaruh untuk memperkenalkan produk kita itu metode promosi yang seperti apa? Terima kasih. Oke, udah ada 4 penanya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ada 1 slot lagi untuk pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Oke, di sini ada Caca atau Anissa Salsabila. Boleh dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelas manajemen A. Ingin bertanya kepada kelompok 7. Kan ada yang mempromosikan barang dengan mengendorse selebgram gitu, tapi kan buat endorse selebgram gitu terbilang memakan biaya yang cukup banyak. Kalau setelah mengendorse selebgram kita malah nggak dapat feedback, kan otomatis rugi tuh. Yang mau saya tanyakan, apa yang harus dilakukan jika kita sudah terlanjur rugi, sedangkan usaha harus tetap berjalan? Dan bagaimana cara mengatasi agar kita tidak sampai melakukan kesalahan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Caca atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 7 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menunggu. Untuk pertanyaan pertama, itu pertanyaan dari
Yang akan dijawab itu pertanyaan dari Nisa, akan dijawab oleh Haidir. Untuk Haidir dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa, yaitu tentang menurut kelompok 7, jika kita membuat bisnis, metode promosi seperti apa yang paling tepat untuk memasarkan produk yang baru ini? Maaf, sebelumnya nggak bisa on cam karena sedang di luar. Jawabannya simple. Ada 5 hal yang pertama dilakukan untuk teknik promosi. Yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan personal selling. Karena dana yang memulai bisnis itu pasti masih minim, maka kita mulai dengan personal selling. Personal selling itu gimana? Personal selling itu adalah ketika kita melakukan suatu metode pemasaran dengan menggunakan lisan dari kita sendiri atau dari orang lain, dari konsumen. Jadi ketika orang datang ke tempat kita melakukan transaksi, maka di situ kita sudah terikat secara lisan. Jadi mereka yang akan menyebarkan secara langsung, ataupun kita sendiri. Yang kedua, ketika pendapatan sudah naik, maka kita bisa melakukan dengan cara advertising atau periklanan. Nah, melakukan periklanan ini banyak medianya, yaitu dengan media cetak, elektronika, atau transit advertising itu kayak poster, spanduk, dan ada advertising khusus. Advertising khusus ini kayak memberikan hadiah kepada konsumen untuk mereka terikat kembali kepada kita. Itu seperti kayak gitu. Promo. Yang ketiga, ada sales promotion. Nah, sales promotion itu kita menggunakan jasa orang untuk mengiklankan produk kita di jalan-jalan atau di rumah-rumah dengan lebih spesifik dia, langsung turun ke jalan. Dan yang keempat, ketika sudah melakukan itu semua, kita juga bisa melakukan direct marketing. Direct marketing itu sama, cuman langsung menyasar ke marketnya, ke konsumennya. Itu ada telemarketing, ada direct mail, katalog marketing, atau online marketing. Itu masih banyak contohnya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan semuanya, ketika pendapatan sudah naik, pendapatan sudah stabil, maka kita bisa mengangkat seorang brand ambassador BA atau endorser atau influencer juga. Nah, dari teknik tadi, kita pokoknya mengacu kepada kebutuhan kita. Ketika kita sudah cukup melakukan sesuatu, maka bisa melakukan yang lainnya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana untuk Nisa, apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih banyak kelompok 7. Baik, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan dari Naomi yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi Naomi tadi bertanya tentang strategi pemasaran itu harus diubah secara berkala atau harus menggunakan strategi yang sama setiap waktu, dan hal apa sih yang harus menjadi pertimbangan buat menentukan strategi pemasaran. Oke, yang pertama, apakah strategi pemasaran itu harus digunakan setiap waktu? Jawabannya tidak. Jadi strategi pemasaran itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Kan perusahaan itu menggunakan strategi pemasaran itu untuk mendapatkan profit yang maksimal tentu saja. Apabila strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan itu tidak menimbulkan output yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, saat itulah perusahaan harus mengganti strateginya gitu. Nah, bagaimana apa sih yang menjadi pertimbangan untuk menentukan strategi? Yang menjadi pertimbangan itu tentu saja referensi dari customer. Customer itu mintanya tuh yang seperti apa gitu. Contohnya mungkin dari brand Aqua ya. Jadi dulu tuh Aqua itu kan menyerang pangsa pasar masyarakat umum di Indonesia, tetapi pada awalnya itu strategi pemasaran mereka itu kurang baik gitu, karena masyarakat pada saat itu tuh masih menganggap bahwa air masak itu lebih baik daripada air yang disterilkan seperti Aqua gitu. Jadi Aqua itu kurang laku, tetapi dari perusahaan Aqua-nya sendiri itu merubah strategi mereka. Mereka tidak menyerang pangsa masyarakat lokal lagi, tetapi menyerang pasar, yaitu konsumen dari
WNA atau negara asing di mana mereka itu terkenal sudah meminum atau mengkonsumsi air putih yang disterilkan. Nah, dari situlah baru Aqua mendapatkan titik balik yang membuat Aqua menjadi seperti sekarang gitu. Untuk Naomi bagaimana? Apakah masih ada yang kurang? Baik, makasih Ibrahim sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin dari pertanyaannya Laras Bunga akan dijawab oleh Rihan. Rihan, udah dipersilakan. Oke, terima kasih Ibam. Oke, untuk pertanyaan dari Bunga sendiri itu adalah dalam proses promosi produk sering kita temui iklan yang bersifat clickbait. Nah, apa sih tanggapan perusahaan mengenai hal tersebut? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih clickbait itu sendiri. Nah, clickbait itu kan adalah judul yang sensasional yang mendorong orang-orang untuk tertarik mengklik ketautan artikel dari atau gambar atau video yang ada. Nah, ketimbang menyajikan fakta yang objektif, headline dari clickbait itu sendiri kadang-kali menarik emosi dan rasa ingin tahu. Nah, setelah diklik, nanti situs itu akan memposting tautan tersebut dan memperoleh pendapatan dari pengiklannya. Tetapi konten sebenarnya itu sendiri juga memiliki kualitas dan akurasi yang bisa dipertanyakan. Nah, kenapa sih mereka menggunakan clickbait ini? Nah, mereka itu gunakan untuk menarik klik sebanyak mungkin sehingga meningkatkan pendapatan dari iklan mereka. Nah, untuk tanggapan perusahaan sendiri itu adalah satu tuh dia clickbait itu sendiri bisa meningkatkan data kunjungan. Nah, dengan judul yang menarik dan menjual, tentu rasa penasaran dari orang-orang bisa semakin meningkat. Nah, dengan itu mereka akan mengklik halaman yang menampilkan clickbait tersebut, sehingga data kunjungan nanti akan meningkat. Sehingga hal ini akan berdampak baik untuk perusahaan dan mendapat perhatian lebih dari audiens. Yang kedua juga untuk yang tadi dibilang menambah pendapatan, tujuan dari clickbait itu sendiri tentu untuk menghasilkan dan menambah pendapatan secara online. Jadi jika mereka berhasil membuat penasaran audiens, jadi mereka akan mengklik yang telah dibuat, mungkin bisa membeli barang tertentu atau yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Lalu yang ketiga itu transaksinya meningkat. Nah, selain pendapatan yang meningkat, kelebihan lainnya adalah clickbait adalah akan menambah transaksi. Jika orang-orang yang mengklik tadi melakukan lebih dari sekedar klik, bisa membeli atau bisa menggunakan atau berlangganan pada produk yang kita tawarkan. Mungkin segitu aja. Briana, apa dimengerti? Bunga. Oke, sudah jelas Rihan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Rihan. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ega itu akan dijawab oleh Ajijah. Ada Ajijah, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan Ega. Pada 3 jenis strategi humas, yaitu special event, news release, dan press conference, yang mana dari ketiganya yang paling memberikan dampak pada promosi produk. Menurut saya, semua strategi tersebut memiliki dampak yang sama ya untuk mempromosikan suatu produk atau perusahaan. Lalu contoh bentuk kegiatan perusahaan yang menggunakan strategi special event dan news release. Sebelumnya news release itu adalah pengumuman tertulis singkat tentang perusahaan yang disediakan oleh perusahaan kepada media. Nah, salah satu contohnya yaitu PT Telkomsel membuat suatu berita secara tertulis tentang perusahaan tersebut yang akan membangun desa percontohan jaringan 5G di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lalu untuk contoh special event,
special event itu bisa berbentuk festival, open house, ataupun seminar, juga parade. Nah, salah satu contohnya itu yang diselenggarakan oleh salah satu produsen rokok, Mark, yaitu Mark Jazz Festival. Iya, sudah. Terima kasih, Aziza. Baik, untuk Aziza, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Ega. Untuk pertanyaan terakhir itu pertanyaan dari Caca. Jadi Caca tadi nanya tentang gimana sih kalau misalnya kita udah endorse selebgram, tapi kita tuh malah nggak dapat feedback dari endorsean itu dan malah rugi. Dan gimana sih cara kita biar mencegah hal tersebut tidak terjadi lagi? Begitu bukan, Cak? Iya gitu. Oke, jadi untuk yang pertama, gimana kalau misalnya kita udah endorse tapi nggak sesuai nih outcome yang diberikan sama endorse tersebut. Kalau dari saya pribadi itu melihat ini sudah sesuatu yang tidak bisa diulang lagi. Maksudnya karena sudah terjadi ya sudah kita cuma bisa evaluasi biar selanjutnya itu tidak terjadi lagi. Dan untuk cara mencegahnya biar hal tersebut tidak terjadi, kita harus merencanakan nih, kita tujuan untuk endorse itu apa? Apakah untuk mencari konsumen atau untuk brand awareness? Kemudian kita juga bisa melakukan riset kepada selebgram-selebgram tentang bagaimana cara mereka endorse, engagement rate mereka, dan semacamnya. Itu kan bisa dilakukan dengan tools-tools yang ada di internet itu. Dan juga kita juga dalam tahap perencanaan itu kita harus netepin tujuan kita nge-endorse itu targetnya tuh seperti apa, apakah kunjungan ke website naik ataukah penjualan naik. Jadi terstruktur jelas tujuannya itu seperti apa. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Caca? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya Ibrahim dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ega. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Sekian sesi tanya jawab dari kelas A. Mungkin bisa dilanjut ke kelas C untuk Naya. Terima kasih Ega. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada moderator kelompok yang akan membuka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Apakah kelompok chapter 14 sudah siap? Oke, sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan nyalain fitur raise hand-nya. Oke, sudah ada 4 orang.
untuk Ade Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, menurut kelompok kalian seberapa penting sih promosi itu? Oke. Yang kedua ada Ilhan Kurniawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Aping atas kesempatan yang diberikan. Saya Ilhan Kurniawan dari kelompok 3 yang membahas chapter 11, izin bertanya mengenai misal dari media promosi yang sudah kalian jelaskan di YouTube tidak berjalan dengan lancar, dalam arti kata tidak ada perubahan, langkah apa yang dapat atau akan kalian lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Ilhan. Selanjutnya ada Michelle, dipersilakan. Baik, terima kasih Apin atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Michelle, izin bertanya. Sebenarnya media iklan di koran, majalah, brosur, pamflet-pamflet yang biasa kita lihat di tiang listrik gitu-gitu, itu sebenarnya masih efektif nggak sih di zaman sekarang ini? Kalau misalkan iya, alasannya kenapa? Kalau misalkan enggak, gimana caranya supaya usaha-usaha yang masih pakai media iklan itu bisa bersaing dengan yang pakai digital marketing? Kasih. Terima kasih Michelle. Yang terakhir ada dari Anissa Salsabila, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok kalian. Seperti yang sudah dijelaskan di video YouTube, promosi tidak hanya dilakukan dengan promosi iklan saja, tetapi harus dibarengi dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Pertanyaan saya, semisal kalian mempunyai usaha dan usaha kalian terkena sebuah kasus, di mana kasus ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada produk kalian, sehingga masyarakat tidak tertarik untuk membeli produk yang kalian jual. Kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan agar masyarakat tertarik untuk membeli kembali produk yang kalian jual? Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa Salsabila. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada, kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, untuk pertanyaan dari Michelle akan disampaikan atau dijelaskan oleh Intan. Untuk Intan, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari misal tadi yang masih efektifkah penggunaan iklan dengan media koran, majalah, dan brosur? Jika tidak, bagaimana cara agar para pemilik usaha yang kurang paham teknologi bisa bersaing? Jadi menurut kami itu tidak terlalu efektif karena kan kita udah masukin era modern, jadi di mana media sosial itu gak lagi asing, bahkan udah jadi alat aktivitas kita sehari-hari. Menurut kita itu cara yang bisa dilakukan pengusaha yang gaptek untuk bisa bersaing yaitu dengan memperbarui kemampuan kita. Semisal kita yang nggak bisa pakai sosial media itu atau internet, maka kita perlu belajar mengenai hal itu. Karena di zaman modern ini, media internet sudah menjadi hal yang sudah lumrah. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman atau kita bisa bergabung ke forum para pelaku usaha agar bisa meningkatkan skill usaha yang cocok di era modern ini. Buat misal, apakah menjawab pertanyaannya? Iya, Intan sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Ade Rizky, saya akan menjawab. Ade bertanya bahwa dari skala 1 sampai 10, menurut kelompok kami, seberapa penting sih promosi itu? Menurut kelompok kami, skala 1 sampai 10, kami memilih 9. Karena promosi merupakan alat utama untuk berkomunikasi dan memasarkan serta memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Bayangkan saja jika tidak melakukan promosi, maka produk kita tidak bisa laku terjual dan bisa mengalami kerugian, bahkan sampai ke fase tutup gerai atau bangkrut. Jadi media promosi itu sangat penting, bahkan hukumnya wajib. Karena tanpa adanya promosi, maka bisnis kita tidak akan berjalan secara maksimal. Apakah sudah cukup, Ade? Oke, gitu. Oke, untuk pertanyaan dari Ilhan akan dijawab oleh Namira. Untuk Namira, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilhan. Jika dari pemaparan media promosi yang kami tampilkan di YouTube tidak berhasil, saya akan mengupgrade promosi menggunakan jasa endorse yang sedang booming, seperti menyewa jasa endorse Keanu, Fadil JD, dan lain-lain. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan produk yang kami jual akan terkenal. Bagaimana Ilhan atas jawabannya? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih Julian atas jawabannya cukup. Terima kasih. Oke, Mas. Baik, yang terakhir pertanyaan dari Anissa Salsabila akan dijawab oleh Namira Putri Rinjani. Untuk Namira, dipersilakan. Baik, terima kasih Aping. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam. Pertanyaan dari Anissa Salsabila adalah, misal usaha kalian kena kasus yang bikin pelanggan berkurang, bagaimana cara kalian membangun kembali branding dan mempromosikan produk kalian agar orang kembali tertarik untuk membeli? Menurut kelompok kami, langkah yang pertama kami lakukan adalah mengevaluasi kesalahan pada produk kami. Misalnya kami menjual produk makanan. Dengan begitu, evaluasi yang kami lakukan adalah kenapa produk ini kurang diminati penyebabnya. Mungkin bisa karena rasa, harga, dan sebagainya. Yang kedua, kami akan melakukan inovasi produk, bisa dengan cara mengganti tampilan, bisa jadi lebih menarik, dan menambah menu baru. Dan yang terakhir adalah membuat strategi dengan memberi diskon. Diskon ini diberikan untuk memikat pembeli supaya bisa mencoba produk yang sudah kami perbaiki, yang nantinya bertujuan untuk memperkenalkan produk yang sudah lebih baik kepada customer. Dengan begitu, kami yakin produk kami akan memikat hati pelanggan kembali. Bagaimana, Anissa Salsabila, apakah sudah puas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami kembalikan ke MC. Naik, udah naik. Oh, ya. Selanjutnya
ke chapter 16. Kepada moderator chapter 16 dipersilahkan. Kelompok chapter 16 sudah siap. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar ya? Baik, saya mulai ya. Selamat sore rekan-rekan S1 Manajemen kelas C, A, dan B. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk melakukan sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Devlin Demisela dari kelas Manajemen C akan memimpin jalannya sesi tanya jawab kelompok dengan topik financing atau pendanaan. Kalau di buku Dev Madura itu chapter 16. Saya bersama 3 rekan saya, ada Anissa Salsabila, Michelle Natali Susanto, dan Riva Putri Muhlida. Saya persilakan rekan-rekan kelas manajemen C untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Oke, kita coba dulu ya. Yang pertama ada dari Kirana. Kepada Kirana, silakan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih, Devlin atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana dari manajemen kelas C. Izin bertanya kepada kelompok Devlin tentang yang ada di PPT ada tentang KUR. Nah, saya mau nanya tentang KUR itu apa manfaat KUR bagi pelaku usaha UMKM dan juga manfaatnya bagi pemerintah. Nah, terus pengusaha baru itu juga bisa nggak sih mengajukan KUR? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, berarti tentang KUR ya. Terima kasih Kirana atas pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua, yaitu kepada Bunga. Bunga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Silvana Miseli dari kelas Manajemen C. Pertanyaan saya, apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah bisnis untuk mendapatkan dana dari modal Ventura? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, tentang modal Ventura ya. Oke, terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Habis itu kepada Maruf boleh bertanya, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Maruf Afri Muslim. Saya izin bertanya terkait pinjaman dan jaminan. Kira-kira tuh ada nggak sih pinjaman yang nggak minta jaminan? Kalau ada, itu kenapa? Kok bisa? Ya, terus itu kekurangan sama kelebihannya tuh apa? Itu aja. Makasih, Devin. Oh, oke, berarti tentang apa namanya pinjaman yang nggak ada jaminannya. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang tanya lagi boleh raise hand, tapi 3 dulu ya. Izinkan kami untuk mengambil 1 sampai 2 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, Kisko mau nanya juga ya? Boleh Kisko dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena keadaan tidak memungkinkan. Saya Kisko Bintang Maesa dari manajemen C ingin bertanya, setelah melihat materi kalian, saya punya pertanyaan bahwa apa sih yang membedakan antara saham biasa dengan saham prefer? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, perbedaan saham biasa sama saham preferen ya. Oke, terima kasih teman-teman Kirana, Bunga, Maruf, dan Kisko yang udah bertanya. Kami mulai menjawab ya. Pertama dari pertanyaannya Kirana, akan saya coba jawab tentang kredit usaha rakyat. Pertama kita bahas dulu ya tentang KUR ini. Jadi KUR ini pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk para pelaku-pelaku usaha produktif. Dan KUR ini menggunakan skema subsidi bunga. Jadi bunganya ditanggung sebagian sama pemerintah, jadi suku bunganya rendah. Nah, dari pertanyaan Kirana tentang manfaat KUR untuk UMKM sama pemerintah. Untuk UMKM sendiri, jelas untuk membantu pembiayaan pengembangan usaha ya, karena kan tujuan KUR ini untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada usaha produktif. Nah, kalau misalnya buat pemerintah sendiri, manfaatnya tentu kan pemerintah ini tugasnya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi ya salah satunya, dan memperluas kesempatan kerja dan atau penyerapan tenaga kerja. Karena kan kalau misalnya ada sebuah usaha jalan kan butuh tenaga kerja, jadi sehingga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Untuk pertanyaan kedua dari Kirana, usaha baru bisa ngajuin KUR nggak? Kalau misalnya kita lihat-lihat syarat KUR dari misalnya kayak BRI, BNI, kan KUR itu banyak ya sumbernya. Itu rata-rata minta usahanya yang udah berjalan minimal 6 bulan dan yang memang dinilai usahanya itu layak. Gitu kira-kira. Kepada Kirana, gimana? Ya, makasih Devin, udah cukup terjawab. Oke, terima kasih ya Kirana. Untuk yang kedua, ada yang mau jawab dari Michelle dulu kali ya. Kepada Michelle, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya suara terdengar. Terdengar. Baiklah, perkenalkan nama saya Michelle Natali, izin menjawab pertanyaan dari Bunga. Tadi kan pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan suatu bisnis supaya bisa mendapatkan modal venture? Jadi biasanya kan pelaku usaha yang mencari suntikan dana itu kan usaha-usaha rintisan atau startup ya. Nah, para pemilik usaha rintisan ini bisa tuh pergi ke pameran usaha, di mana kan biasanya di sana banyak investor yang sedang memburu startup yang ingin berkembang, tapi kekurangan modal. Terus di acara tersebut juga ada sesi khusus di mana biasanya langsung dengan para pemilik modal gitu. Tentang bisnis yang kita punya. Pameran itu bisa jadi kesempatan bagi kita untuk menarik perhatian investor. Selain itu kita juga bisa mengajukan yang namanya bisnis atau rencana bisnis. Karena nanti bisnis membuat rencana bisnis yang menarik untuk rencana bisnis itu menarik investor, nanti akan diuji kelayakan, di mana diwawancara, di evaluasi, yang akhirnya nanti akan ada keputusan layak atau tidaknya perusahaan itu untuk diberikan modal. Nah, nanti kalau ada kesepakatan dan tanda tangan, maka perusahaan itu resmi mendapatkan suntikan dana dari investor. Sekian jawaban dari saya. Untuk Bunga, apakah sudah puas? Sudah cukup. Terima kasih, Michelle. Baik, sama-sama Bunga. Oke, berarti saya ringkas sedikit ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan modal Ventura, berarti bisa ke pameran UKM, terus habis itu bisa juga ngajuin bisnis plan ke para yang punya perusahaan modal Ventura gitu. Nanti kalau misalnya memungkinkan nanti bisa dapat gitu. Terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Habis itu yang mau jawab lagi kepada Rifa Putri, silakan. Baik,
Saya Rifa Putri Maulida akan menjawab pertanyaan dari Ma'ruf. Ma'ruf menanya tentang pinjaman sama jaminan. Di sini dia nanya, kira-kira ada nggak sih pinjaman yang nggak meminta jaminan, lalu keuntungan dan kerugiannya apa aja? Nah, di sini ada menurut kelompok kami, ada pinjaman yang nggak meminta jaminan. Salah satunya yaitu KTA, yaitu kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan. Tentunya keuntungan dari KTA ini adalah ya dia nggak meminta jaminan. Lalu untuk kerugiannya, dia suku bunganya relatif tinggi. Jadi di sini poinnya dia nggak ada jaminan tapi bunganya tinggi. Anggap aja konsekuensi dari nggak ada jaminan ya harus bayar bunga yang tinggi. Bagaimana Ma'ruf? Apakah jelas dengan jawaban dari kelompok kami? Sudah, terima kasih Rifa. Sama-sama. Oke, jadi ini ya, apa namanya, ada pinjaman yang nggak minta jaminan, tapi suku bunganya tinggi gitu. Jadi tetap ada ya sesuatu yang harus dikorbankan dengan pinjaman tersebut. Terima kasih kepada Ma'ruf. Dan pertanyaan terakhir yang dari Kisko kepada Anissa Salsabila, mau menjawab, dipersilakan. Oke, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kisko. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari saham biasa dan saham preference? Oke, kalau saham biasa adalah saham yang biasa diperjualbelikan secara umum. Jadi kita bisa beli saham ini melalui aplikasi sekuritas juga bisa. Dan kalau misalnya kita beli, kita menjadi pemilik dari saham tersebut. Tetapi posisi kita berada di tingkat terakhir berdasarkan hak dan pembayaran dividen. Beda sama saham preferen. Jadi saham preferen ini memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Cuma bedanya saham preferen ini lebih susah untuk dibeli karena stoknya dikit, dan kalau mau beli modalnya butuh modal yang besar. Jadi kalau secara individu jarang ada yang punya saham preferen. Biasanya yang punya saham preferen ini adalah institusi yang punya modal yang besar juga. Terus kalau misalkan pembayaran dividennya, nilai besarnya dividen untuk saham preferen itu sudah ditentuin. Beda sama saham biasa. Kalau saham biasa ini dividennya berdasarkan laba perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan besar kecilnya dividen berdasarkan besar kecilnya juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya perusahaannya bangkrut, kan biasanya menjual ekuitasnya untuk melunasi hutang-hutangnya dan mengembalikan dananya kepada para pemilik saham. Kalau para pemilik saham preferen ini lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Anissa Salsabila. Terima kasih juga Kisko atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Rifa Putri dan Michelle Natali yang juga sudah menjawab. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam sesi tanya jawab kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anissa Inaya. Terima kasih, Dev. Selanjutnya saya serahkan kepada Dina selaku PJ kelas B. Terima kasih Naya. Selanjutnya akan dimulai dari kelompok 14 kelas B yang akan dimoderatori oleh saya sendiri. Untuk on cam. Oke, jadi untuk kelompok 14 bisa on cam dulu. Oke, kita akan langsung mulai sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand ya. Oke. Yang pertama di sini ada Amanda. Kedua ada Lintang Ayu. Yang ketiga Dinda.
Yang keempat ada Abigail. Dan yang terakhir ada... Udah ya? Oh, Aifa. Mungkin bisa langsung dibacain dulu pertanyaannya oleh Lintang Ayu. Dipersilakan. Oh, oke, saya izin bertanya, bagaimana sih perusahaan itu gunain internet buat identifikasi target dan mempromosikan produk mereka di pasar? Itu aja sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Selanjutnya untuk Dinda, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Triana Putri dari Manajemen B. Di video, di kelompok ini, di video tuh dijelasin tentang public relation. Apakah setiap perusahaan melakukan public relation? Lalu bagaimana perusahaan melakukan public relation kepada konsumen? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Amanda Safira Putri. Baik, terima kasih Bina atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Safira Putri dari kelompok chapter 10 kelas manajemen B. Izin bertanya, apa sih keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki sama seorang manajer penjualan gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Amanda. Selanjutnya, pertanyaan boleh diajukan oleh Abigail. Oke, terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Abigail Natali dari Manajemen B. Tadi saya sempat melihat video kelompok dari chapter 14. Di situ dijelaskan ada beberapa strategi dari sales promotion atau promosi penjualan. Itu kan fungsinya mendorong konsumen untuk membeli produk dari penjualannya. Nah, saya ingin bertanya dari promosi penjualan dengan berbagai strategi penjualan tersebut, apa keunggulan dan kekurangannya bagi si penjual? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Abigail. Pertanyaan akan kita tampung dulu. Selanjutnya yang terakhir ada Aifa Lintang. Baik, terima kasih ya atas waktunya Sabrina. Jadi perkenalkan saya Aifa Lintang Aulia dari kelas manajemen B. Saya ingin nanya, apakah menurut kalian sistem individual sales people pada personal selling masih relevan dan efektif diberlakukan? Karena jika kita dilihat dari sisi pelanggan, hal itu cukup membuat pelanggan tidak nyaman, di mana pelanggan akan dihubungi dan ditawarkan produk secara terus-menerus, yang seringnya membuat pelanggan malah tidak tertarik akan produk tersebut. Bagaimana pendapat kelompok kalian akan hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya. Pertanyaan akan kita diskusikan dulu. Kami izin off cam ya. Terima kasih.
Oke, kita akan langsung mau jawabin pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Amanda, bisa langsung dijawab oleh Ferrari. Dipersilakan. Oke, di sini saya mau jawab pertanyaan dari Amanda, yaitu keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer penjualan. Jadi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki itu sebenarnya banyak, cuma secara garis besar bisa dirangkum. Yang pertama itu mereka harus paham dan memiliki pengetahuan tentang produk dan juga pesaing mereka, agar nantinya bisa memberikan solusi dan juga dapat memutuskan keputusan yang tepat untuk menentukan strategi penawaran barang. Yang kedua, manajer penjualan harus bisa memotivasi para tenaga penjualannya, sales-sales di bawahnya, agar dapat memasarkan produk mereka yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, manajer penjualan harus bisa menyelesaikan dan menangani keluhan dari pelanggan secara langsung apabila diperlukan. Yang terakhir, manajer penjualan harus bisa mengevaluasi prospek produk secara jangka panjang dan juga mempertimbangkan strategi untuk perluasan pasar perdagangannya. Bagaimana, Amanda? Apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih kelompok chapter 14. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ferrari dan Amanda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lintang Ayu yang akan dijawab oleh Noval Syadik. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perusahaan menggunakan internet untuk mengidentifikasi target pasar mereka, dan bagaimana mereka bisa menggunakan internet untuk mempromosikan produk mereka. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakuin buat identifikasi pasar, tapi hampir semua perusahaan itu sudah nggak perlu lagi nyari target pasar mereka kalau mereka ingin mempromosikannya di internet. Nah, tapi yang melakukan identifikasi itu biasanya perusahaan-perusahaan besar penyedia platform media sosial, yaitu seperti Google, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau bisa juga aplikasi-aplikasi lain yang biasanya sengaja gitu di aplikasinya dikasih ads. Dan jika ingin mau nggak ada ads-nya atau tanpa iklan, kita biasanya dipaksa untuk bayar per bulannya. Tapi ini sebenarnya lebih tepatnya mesin sih yang melakukan identifikasinya, yaitu berupa algoritma, di mana website-website seperti Google akan menampilkan iklan sesuai dengan apa yang paling banyak kita cari atau data kita. Nah, kadang juga data kita itu diperjualbelikan oleh perusahaan-perusahaan mereka seperti Google atau Facebook. Data kita itu dijual untuk dijadikan alat survei dan juga alat untuk promosi. Nah, kira-kira terjawab atau tidak? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih untuk Noval dan Lintang Ayu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya tentang apakah setiap perusahaan harus memiliki public relation dan manfaat apa yang dirasakan oleh perusahaan dengan melakukan public relation. Lalu bagaimana perusahaan melakukan public relation dengan konsumen. Oke, jadi yang pertanyaan pertamanya itu jawaban pertanyaan pertamanya itu menciptakan rasa saling pengertian. Jadi public relation bisa menjadi sarana untuk menciptakan dan membangun rasa saling pengertian antara perusahaan dengan pelanggan atau masyarakat secara luas. Dengan komunikasi timbal balik yang terjalin dengan baik, maka besar kemungkinan rasa pengertian yang terbangun tersebut dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oke, jadi pertanyaan yang kedua itu tentang manfaat apa yang dirasakan oleh perusahaan dengan melakukan public relation. Jadi itu dengan dukungan untuk mencapai tujuan public relation mampu membangun komunikasi yang baik di dalam maupun di luar perusahaan sehingga bisa menciptakan citra yang baik pula untuk terbangunnya upaya saling mendukung dalam mencapai tujuan. Terus yang ketiga itu ada berguna dalam kegiatan produksi. Jadi public relation ini menjadi jalan riset tentang barang yang akan Anda produksi dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk tersebut. Misal barang apa yang dibutuhkan publik untuk saat ini. Terus yang keempat ada public relation dalam perusahaan akan
Ini tentang publisitas dan media. Jadi public relation dalam perusahaan akan membantu membangun hubungan yang baik pula dengan media massa, memberi respon terhadap ketertarikan publik terhadap perusahaan, dan melakukan publisitas untuk meningkatkan brand awareness positif dengan cara bekerja sama dengan media. Yang kelima itu ada penelitian dan konseling. Jadi di public relation ini akan melakukan penelitian terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan perilaku dan respon yang diberikan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, jadi bagaimana perusahaan melakukan public relation dengan konsumen itu dengan cara melakukan penelitian dan konseling terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan perilaku dan respon yang diberikan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, dari hasil penelitian yang didapat nantinya digunakan untuk menyusun strategi terbaik untuk membangun trust dan rasa saling percaya antara perusahaan dan masyarakat. Jadi contohnya itu masyarakat diminta untuk mengisi survei untuk menilai produk atau jasa dari perusahaan kita. Lalu nanti perusahaan akan tahu letak yang harus diperbaiki agar masyarakat merasa lebih puas. Untuk Dinda, apakah jawabannya sudah terjawab? Baik, cukup. Terima kasih, Sabrina. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Abigail yang akan dijawab oleh Kalisa. Ya, saya Kalisa akan menjawab pertanyaan Abigail. Pertanyaannya itu, kelebihan dan kekurangan dari sales promotion jika dilihat dari sisi penjual. Keunggulan dulu ya, yang keunggulan yang pertama itu mempererat hubungan periode panjang dengan pengecer. Sales promotion memperoleh respon yang lebih cepat serta terarah daripada iklan. Sales promotion sangat mungkin produsen untuk menyesuaikan macam penawaran serta keinginan periode pendek. Lalu selanjutnya sales promotion sangat memungkinkan customer mencoba untuk produk baru. Lalu sales promotion menolong produsen sesuaikan program untuk beragam segmen customer. Untuk kekurangannya dari sales promotion yaitu sales promotion relatif tidak hasil konsumen baru berjangka panjang dalam pasar mapan karena mereka terlebih menarik konsumen yang suka pada transaksi yang cepat serta murah yang bertukar merek apabila ada seperti yang dikehendaki. Walau umumnya sales promotion tingkatkan angka penjualan umumnya, malah menyebabkan kerugian. Sales promotion umumnya kurang sangat mungkin untuk membujuk sebagian pemakai setiap produk pada geser ke perusahaan. Gitu. Jadinya sales promotion juga relatif digunakan oleh merek-merek yang lebih kecil atau lemah daripada beberapa merek yang lebih kuat. Dan terakhir, sales promotion dapat juga menyebabkan customer bertukar produk. Untuk jawabannya, sudah cukup belum? Sudah cukup, terima kasih untuk kelompok chapter 14. Oke, terima kasih untuk Halisa dan Abigail. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Aifa yang akan dijawab oleh Abi. Oke. Tadi pertanyaan dari Aifa itu, apakah menurut kalian sistem individual salespeople pada personal selling masih relevan dan efektif diberlakukan? Karena jika dilihat dari sisi pelanggan, hal itu cukup membuat pelanggan tidak nyaman, di mana pelanggan akan dihubungi dan ditawarkan produk secara terus-menerus, yang seringnya membuat pelanggan malah tidak tertarik akan produk tersebut. Bagaimana pendapat kalian akan hal tersebut? Oke, jawabannya menurut kami masih relevan dan efektif, tetapi mungkin lebih harus diatur lagi metodenya agar pelanggan tidak merasa terganggu dan tidak bosan sama penawaran-penawaran yang kita berikan, seperti contohnya ya memberikan inovasi-inovasi baru dalam memberikan penawaran. Itu sih jawabannya. Gimana? Sudah menjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, sekian sesi tanya jawab dari kelompok 14 kelas B. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh maksudnya kelas B dari kelompok 16. Dipersilakan. Untuk kelas 16, apakah sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 16 akan menjawab 5 pertanyaan dari kalian. Bagi yang ingin bertanya langsung present ya. Yang pertama ada di Bintang, dipersilakan. Ya, makasih Yoga atas kesempatannya untuk bertanya. Di presentasi kalian menjelaskan tentang SBA. Saya ingin bertanya, apa saja layanan yang disediakan oleh SBA? Terima kasih. Yang kedua, Kalisa, silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, pada sebab keempat itu kalian menjelaskan financing from supplier. Bisa tolong paparkan the benefit of supplier financing-nya itu apa aja? Terima kasih. Baik, yang selanjutnya Sabrina, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu kan di presentasi kalian menjelaskan tentang commercial banks. Jadi bisa tolong dipaparkan lebih jelas untuk benefits dari commercial bank-nya nggak? Terima kasih. Yang terakhir, Bram ya. Ya, thank you Yoga. Ingin bertanya, gimana cara kerja line of credit? Thank you. Oke, karena udah 5 penanya, kami akan mendiskusikan jawabannya dahulu. Beri waktu kami 1-2 menit untuk mendiskusikan. Terima kasih. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Kalisa. Pertanyaannya adalah benefits of supplier financing. Yang pertama, keuntungan menggunakan supplier financing adalah baik sebagai pemasok atau pembeli. Supplier chain financing itu memiliki keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna, yaitu sebagai pemasok. Proses likuiditasi yang relatif lebih cepat, menjaga kestabilitasan serta kelancaran arus kas sebagai pembeli. Proses yang mudah dan cepat mengamankan modal kerja, meningkatkan volume penjualan masing-masing bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki layanan ini berlomba untuk mendapatkan perhatian dari para penjual serta pembeli. Biasanya nilai suku bunga yang bersaing menjadikan salah satu daya tarik yang ditonjolkan. Apa sudah terjawab, Kalisa? Terima kasih, Kak Yoga. Dan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Bram. Cara kerja line of credit. Tidak seperti pinjaman cicilan, line of credit tidak harus segera menarik jumlah penuh segera. Sebaliknya, line of credit menggunakan dana dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. Dan line of credit hanya membayar bunga berdasarkan jumlah yang line of credit gunakan, bukan jumlah penuh. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Randy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Pertanyaan dari Bintang, apa saja layanan yang disediakan oleh SBA? Layanan yang disediakan oleh SBA ada akses ke modal, yaitu agensi menawarkan berbagai sumber daya keuangan untuk usaha kecil termasuk pinjaman mikro atau pinjaman kecil yang diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan.
Lalu ada pengembangan kewirausahaan, yaitu didorong oleh layanan konseling dan pelatihan berbiaya rendah yang disediakan oleh SBA. Ini tersedia untuk pemilik bisnis baru yang sudah ada. Lalu ada kontrak. SBA mencadangkan 23% dalam dolar kontrak pemerintah untuk bisnis kecil dengan bantuan departemen dan agen federal lainnya. Selanjutnya ada advokasi. Badan ini bertindak sebagai advokat dengan meninjau undang-undang dan melindungi kepentingan pemilik usaha kecil di seluruh negeri. Apakah sudah terjawab, Bintang? Ya, sudah. Selanjutnya akan dijawab oleh Ibnu Niswar. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya itu adalah pada presentasi kalian menjelaskan tentang commercial banks. Bisa tolong memaparkan benefit of commercial bank? Yaitu yang pertama benefitnya adalah keuntungan menabung di bank bisa mendapatkan bunga. Yang kedua, menabung di bank cenderung lebih aman. Yang ketiga, memilih banyak pilihan transaksi. Yang keempat, mudah dan praktis, jadi keuntungan menabung di bank komersial. Apakah sudah terjawab, Sabrina? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Jika sudah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya sesi tanya jawab dari kelas A, B, C, dan berakhir juga pertemuan terakhir untuk pengantar bisnis. Saya selaku PJ dari pengantar bisnis izin mohon maaf mewakilkan dari Bu Rahmi, dan terima kasih yang udah hadir hari ini. Good luck buat UAS-nya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.